Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih memberi nafas kepada kita. Kalau nafas sudah dicabut namanya mayit. Betul. Bukan lagi kita disebut namanya Pak Khairul Rafiq, bukan lagi Yusuf, bukan lagi Pak Andi, bukan lagi Muslim Arbi, bukan lagi Isyana. Mayit, almarhum. Oleh karena itu selama masih ada nafas, berkaryalah dengan ketakwaan yang tinggi. Saya bangga kedatangan Pak Khairul Rafiq dari Bandung, dari Soreang ya tepatnya. Iya. Ada pesantren di sana, pesantrennya apa namanya Pak? Pondok Pesantren Asmaul Husna. Pondok Pesantren Asmaul Husna. Jadi nama-nama apa Allah yang baik. Ya. Asmaul Husna, 99 nama yang baik dari Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Latif, Ya Alim, dan seterusnya. Ya Ghafar, ya. Beliau pemimpinnya mempunyai gagasan yang cemerlang, membuat gerakan masyarakat simpatik. Artinya germatik berupa LBH. Nah, supaya tidak panjang kata, silakan Pak Khairul Rafiq jelasin apa itu LBH germatik. Terima kasih abangku, ya, Profesor Dr. Egi Sujana, MSI. Ya. Alhamdulillah wa syukrillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesuai dengan apa yang Abang tadi sudah prologkan, bahwa kami memang ingin memulai sebuah gerakan masyarakat simpatik dalam wadah yang formal, legal, bernama Lembaga Bantuan Hukum yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Asmaul Husna yang berkedudukan hukum, berdomisili di Paledang Indah, Blok K nomor 20, RT 05, RW 11, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, ya, Jawa Barat. Kami selama ini berjuang, sering mendapatkan perlakuan hukum sampai saat ini tidak masalah, tidak tuntas-tuntas, karena kami korban dari sebuah perlakuan hukum yang tidak adil. Ya. Oleh karena itu, kami tidak mau putus asa, kami berpikir terus, maka kami beberapa kawan berkumpul, berserikat, dan mufakat mendirikan lembaga bantuan hukum yang bernama Germatik, Gerakan Masyarakat Simpatik, yang tujuan utamanya tidak lain untuk memberikan layanan, mengadvokasi terhadap masyarakat yang tidak punya kekuatan hukum, yang tidak bisa berdaya secara hukum, bahkan sering mengalami perlakuan hukum yang tidak adil, maka kami hadir di sini untuk membela bahwa siapapun di depan hukum adalah sama, ya, tidak ada bedanya, mau pejabat, mau bukan pejabat, termasuk presiden bahkan, ini semestinya harus tunduk terhadap hukum yang selama ini hukum di Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Yang saya rasakan sungguh sangat cawe-cawe, ya, dengan hukum yang semestinya dijunjung tinggi menjadi panglima tertinggi di negara kita Indonesia. Kami bertekad demikian. Mohon doanya dari semua khalayak masyarakat Indonesia, termasuk abangku Profesor Dr. Egi Sujana MSI, untuk memberikan semacam bimbingan, arahan, dan lain sebagainya demi berjalannya program ini. Mungkin yang lainnya akan ditambahkan oleh
oleh Doktor ya Yusuf Ridwan. Ayo silakan, mau nambah nggak? Menambahkan nggak? Cukup. Oh tidak. Pak Andi. Dari Pak Andi. Ya, demikian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba saatnya kata Pak Khairul Rafiq, nasihat di sini, betul. Betul. Maka timnya berarti ada Bu Eli dan Eti, ada Muslim Arbi, ada nanti beberapa tim lain lagi yang berkenan. Ini yang saya sebut karena ada di sini. Masih banyak Pak saya punya. Iya. Misalnya ada LBH PPMI, ada PPMI di Bandung juga ada. Misalnya LBH dari Lembahkum, ya itu ada juga pimpinan Adinda Andrian itu. Udah se-Indonesia, Bas, kumpulan para advokat. Misalnya ada ormas pejabat. Pejabat itu pengacara dan jawara, Bas. Betawi. Ada TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, ini bela aktivisnya. Waktu ulamanya yang kita bela antara lain Habib Rizik Syihab yang dimuliakan Allah. Amin. Nah, jadi Germatik saya suka gerakan masyarakat simpatik. Pertanyaannya Pak, bagaimana kalau dianggap Germatik ini loyo Pak? Kan kalau untuk simpatik tuh pasti jauh dari rasa jihad. Gimana jawabnya Pak? Iya. Karena kami sebenarnya tidak akan lepas daripada hukum awal. Hukum pertama yang dalam agama kita menjadi pijakan pasti. Sebuah aksioma yang tidak bisa tawar-tawar lagi itu harus kita laksanakan. Dan itu hak kita sebagai orang muslim. Dan itu dijamin. Kalau nanti ke arah situ nggak simpatik lagi Pak? Tidak demikian. Nah, gimana Tetap. supaya tidak demikian? Ya. Nah, itu penting buat rakyat nih. Oke. Kan Al-Quran sudah jelas. Ya. Wajahidu fi sabilillahi Subulana. ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pastilah orang yang berjuang Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Ya. Bukan, banyak jalan. Banyak jalan. Banyak alternatif yang harus ditempuh dalam rangka untuk menjadi orang yang terbaik di mata hukum. Kalau boleh sebagai penasehat, Germatik ini tetap kategorinya berjihad, tapi secara simpatik. Simpatik, betul. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Oke? Oke. Saya siap jadi penasehatnya. Oke, terima Bu kasih Eli Bang. dari Riau pun siap. Iya, terima kasih Bu Eli. Pak Muslim juga dari Surabaya nih. Terima kasih Bang. Jadi tanggal Muslim. 14, Ya. everybody yang mendengar ini, yang cinta kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan, paling tidak saksikan lewat podcast kita ini. Nanti tanggal 14 kita juga diundang semua ya. Insyaallah. Ya. Kemudian sebelum akhiri ada komentar dari Bu Eli dulu ada? Muslim dulu silakan. Germatik gerakan pesantrennya masyarakat Asmaul Husna. Ya. Baik, saya secara pribadi pertama mengucapkan selamat kepada pesantren Asmaul Husna yang melakukan satu terobosan membentuk Germatik. Jarang pesantren bikin gitu. Ya, karena selama ini yang ada itu pesantren dicurigai malah. betul. Sarang teroris, kayaknya ditangkap, ustadznya ditangkap. Ustadz Abu Bakar Basir, Solo, contohnya seperti itu kan. Iya. Atau belakangan ini yang dituduh Densus Yang nangkap khalifah. yang di Lampung, ya kan? Abu Khalifah Raja. Kemudian ada lagi tuh kiai-kiai, ada dokter dari NU MUI. Dokter Nasi. Kemudian siapa lagi itu? Nah, jadi ini menurut saya kan dulu perjuangan ini Indonesia ini merdeka oleh para ulama, oleh para kiai, ya kan? Nah, hari ini Asmaul Husna pesantrennya di Bandung, di Soreang ya, kalau nggak salah. Pak Membak melakukan satu terobosan untuk membentuk lembaga bantuan hukum. Nah, ini saya menghimbau kita semua, karena ini belum ada pikiran seperti ini. Iya. Yang ada menjadi objek hukum ya ditangkap, dizolimi, dihukum, dipenjara dan sebagainya. Jadi ini betul. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi terobosan masuk berlakunya syariat Islam.
Hukum Islam. Kenapa? Karena sudah ada bank syariah, ya kan ekonomi syariah, masa nggak ada hukum syariah? Nah itu dia. Jadi sudah dikasih. Jadi ini barangkali sebagai saran. Mendekati keridhaan Allah, pesantren Asmaul Husna. Insya Allah saya akan hadir. Tanggal 14 akan hadir untuk kita berikan pikiran-pikiran, ajakan-ajakan, seruan kepada semua kita. Idealnya bikin makalah. Nah, insya Allah kita akan bikin makalah. Oke? Oke. Saya kira itu. Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Bu Edi. Dia advokat juga dari Peradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Izin Allah dan ridho Allah hari ini saya bertemu dengan orang-orang hebat dari Bandung, pesantren Asmaul Husna. Tadi sudah dipaparkan oleh abang kami Muslim Arbi bahwa hukum syariah dan bank syariah ya bang, pokoknya yang syariah. Sebenarnya di tempat kita adalah Pradi, ada namanya Prabono. Prabono itu hukum yang bantuan hukum yang gratis, sukarela. Jadi yang kita banggakan di Pradi itu ada Prabononya. Jadi ada pengacaranya di situ, ada strukturnya juga di situ. Di situ siapa yang tidak mampu, butuh bantuan hukum, dibantu sepenuhnya. Nah, kalau ada lagi di pesantren Asmaul Husna, ini luar biasa. Amin. Ya kan? Karena saat sekarang orang sudah tidak punya rasa malu, rasa kasihan, rasa iba udah hilang. Karena yang penting mereka adalah rasa bagaimana dia puas dengan nafsu syahwatnya masing-masing untuk kehidupan dan untuk kesenangan mereka. Karena mereka lupa bahwa kehidupan ini hanya singkat. Jadi dalam hal ini para pencari keadilan hari ini ada berita luar biasa, yaitu penegakan hukum LBH Germatik yang ada di pesantren Bandung, yaitu pesantren Asmaul Husna. Silahkan jika ada butuh bantuan hukum secara gratis dan cuma-cuma, hadir di sana adalah tokoh dan aktivis seorang advokat Profesor Egy Sujana, dan saya juga adalah orang anggota bagi pihak Bang Egy, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Semoga berita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terbentuknya gerakan simpatik ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin. Baik pencari keadilan maupun kita sendiri yang akan membantu untuk pencari keadilan itu. Mungkin tanggal berapa? 14. Tanggal 14 launching dengan LBH Germatik di Bandung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi rasa syukur yang dalam. Terima kasih. Semoga apa-apa yang kita lakukan tetap dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah kita punya nilai di mata Allah, walaupun mereka hanya memandang kita sebelah mata. Sekali lagi terima kasih. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudara, sebelum closing statement, saya beri kesempatan Pak Khairul Rafiq, apa closing statementnya, penutupnya apa? Silakan. Baik, terima kasih
bangku Profesor Dr. Egy Sujana yang kedua kalinya, bahwa kita sebagai manusia yang saat ini masih hidup harus mengedepankan hukum yang sudah menjadi panglima secara konsep, walaupun secara praktek masih perlu dipertanyakan. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apabila kita punya tekad kuat, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya, beberapa jalan menuju ridhonya surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Egy.